Halo sahabat DBL di balik layar. Alright, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cukup boom, duar dan dar der dorser ya Nek ya. Ini ada Surya Pranata. Hai. Lala, bandit Cucok bener ya. Surya, ya ampun, apa kabar? Wow, aku hari ini baik. Kak Meldi gimana kabarnya? Lihatlah gue betapa cantiknya ya. Cucok Letup bener ya, letup. Berapa nilainya? 9 lah. Kalau Mang aku nggak bandit ya. ditanya. 2 lah. Cucok bener ya Allah ya. Canda ya saya. Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Oke guys, jadi Surya ini salah satu teman aku ya. Dan boleh gak sih ceritain sama teman-teman semua Surya ini siapa dan kerjaannya ngapain aja sih gitu. Oke. Halo semuanya, sebelumnya aku perkenalan diri. Boleh. Nama aku tuh panjangnya Surya Pranata. Cuman aku sering dipanggil Surya Pranata. Jadi tuh aku berasal dari Sumatera Utara. Masa Nek? Yes. Iya. Lah. Jadi tuh aku dulu lahir di Sumatera Utara dan aku pindah ke Kepulauan Riau. Ikut orang tua aku juga pindah ke Kepulauan Riau. Dan saat ini aku sekarang netap di Kepulauan Riau dan bolak-balik Jakarta nih sekarang. Ya. Naik pesawat itu? Iya Nek. Oh nggak naik kapal kelut? Sekali-sekali Nek. Ya Allah. 3 hari baru nyampe ya Bu? 3 hari Wak. Bener. Iya, lanjut Bu. Jadi dulu itu aku adalah masih sekolah Nek. Masih sekolah. Ya aku Nenek emang gue nenek lu. ya Allah. Jadi itu dulu aku tuh sekolah gitu kan. Sekolah tapi aku punya otak udah bisnis terus Wak. Gitu. Dari dulu kecil tuh aku udah berbisnis Wak. Iya, dari emang sukanya jual diri ya. Ya Allah, jangan jual diri juga Wak. Bisnis Bener. gitu. Jadi tuh apapun yang bisa gue jual gitu. Itu ginjal juga kalau bisa dijual ya Nek. Jantung sekalian Wak. Iya. Jadi tuh dari kecil tuh aku bener-bener udah otak bisnis. Jadi tuh aku bener-bener yang apapun yang bisa aku jual Wak. Iya. Jadi suatu ketika ada nih, nggak tahu kenapa FYP di HP gue tentang pageant Wak, yang pakai heels gitu. Jadi dulu ceritanya waktu kecil, Iya. waktu kecil itu tante gue punya heels ya kan Wak. Cucok bener Wak. Gue pasti udah ngeh gitu iya dah. mana ujungnya ya Nek. Cucok bener 15 cm Wak ya kan. Jadi gue diem-diem Wak. Diem-diem gue pakein tuh. Kalau ada orang datang pura-pura gue nggak ngapain. Kan abis itu gue pakai lagi. Karena kapan gue bisa jalan di panggung besar gitu ya kan Wak ya. Jadi diem akhirnya ketemulah sama Putri Indonesia ala pageant gitu Wak. Gue Putri Indonesia awalnya Putri Indonesia bener. ya Nek ya. Cucok bener kan jalannya letup badannya Wak kan. Letup, Pengen ya. lah gue kan ya Wak. Jadi gue pakai setiap hari. Akhirnya ya kan akhirnya kayak gue ini kayak cucok bener kayak lo gitu ya kan. Jadi di provinsi gue di Kepulauan Riau tuh pertama kali gue buka agensi Wak. Oh agensi, Yes. gue pernah dateng ya Nek. Jadi gue buka agensi namanya itu dulu Secret Model gitu Wak. Jadi pertama gue private Wak. Gue private ya kan. Ono ucut gue upload kok makin banyak yang mau. Penasaran, Kak mau dong masuk. Boleh dong ya kan Wak. Jadi akhirnya situ larut ya kan. Lumayan banyak lah anak gue Wak. Banyak ya. Sampai terakhir kan kemarin gue datang ke sana udah Bener. bagus ya Yes. sekarang ya. Best. Emang kayak gini sih ya, maksudnya kalau hobi itu dijadiin bisnis tuh malah kayak jadi seneng gitu ya. Bener Jadi banget. kita menjalani setiap harinya jadi happy, enjoy gitu Yes, kan. bener Dan banget. lu juga melakukannya dengan hati yang sangat terbuka gitu ya. So Kak Surya nih, kan udah pada tahu nih ya pageant lover kan, Surya ini sekarang udah jadi coaching pageant ya di industri perpageantan Ya Allah, Indonesia gitu ya. Kemarin nih terakhir coaching siapa sih? Atau sekarang gitu yang lagi ongoing coaching siapa? Oke, jadi aku kemarin udah pernah coaching beberapa pelaku pageant yang mau ke nasional atau internasional. Jadi kemarin aku ada sempat coaching Michelle Ayu. Oh Michelle Ayu, ini finalis Miss Mega Bintang di top 10 dan International Del Cacao dan kedua ada Beatrix Laura. And then Terus aku juga sekarang kemarin coaching Antea, Miss Eko Teen Indonesia. Dan bandit bener, banyak bener loh. Ya Allah, alhamdulillah Wak. Garis ya, Nek. Dan sekarang ini mau coaching salah satu finalis Miss Universe Indonesia. Dan Jadi, juga mau coaching ini ya calon Miss Queen Indonesia. Ya Allah, kayak di samping gue gitu ya Allah. Gitu. Tapi gue bersyukur sih. Maksudnya gue nggak pernah berpikir dan gue nggak pernah nyangka dengan gue kewok yang dulunya orang ngira kayak lu apa sih kan bencong-bencongan gitu ya kan Wak, kasarnya ya Wak, lu ngapain sih, lu gak ada kerjaan lain. Cuman gue dengan gue yang terus konsisten dengan diri gue kalau
mungkin ini adalah salah satu keajaiban di depannya nanti. Dan Ember. sekarang gue baru ngerasain dengan gue ngelatih-ngelatih ini gue bisa ngerasain keluar kota, segala Iya. macam yang dari dulu gue bener-bener dulu ya orangnya ya, maksudnya gue bener-bener orang yang mungkin nggak bakal pernah bisa ke Jakarta, ke Bandung, Mhm. Semarang. And then dengan gue ngajar sebagai coach catwalk, gue bersyukur gue bisa ke sini Iya. gitu. Jadi Akhirnya dari pageant ini lu bisa berkeliling Indonesia bener istilahnya banget, gitu and ya. then gue juga bersyukur bisa mengetahui portal pageant yang mungkin Iya. sama-sama men-support dari mereka juga yang mungkin kayak, bikin aku bisa tahu ke orang-orang lain juga, kayak Mhm. gitu. Mhm. Oke. Dan kalau boleh tahu nih ya Kak Surya kan, maksudnya, eee, dari kecil kan udah suka nih gitu ya sama yang namanya heels gitu, Mhm. catwalk-catwalk, pageant-pageant gitu. Sebenarnya orang tua Kak Surya tuh support nggak sih? Sampai sekarang tuh udah tahu atau apa memang mereka tuh nggak tahu? Sedangkan Surya sendiri kan sudah berwarawiri ya di, media massa gitu, di portal pageant, di like media darling di Kepulauan Riau juga ya kemarin Yes. sempet jadi ini Mhm. ya, trendsetter ya, Nek, gitu. Just gimana sih tanggapan orang tua? Dulu-dulu mereka belum tahu ya, Mhm, jadi gini, orang tua aku tuh, adalah salah satu yang harus support, jadi mhm, lu boleh ngelakuin apa aja yang penting lu tahu di mana porsi lu. Baik mhm. atau enggaknya. Jadi mereka sebelumnya belum tahu pekerjaan gue. Jadi karena dulu tuh gue bukan pelatih catwalk, Wak. Jadi gue dari nari, Oh, gue nari. sebagai dancer, cheerleaders, gue Mhm. sebagai, color guard, pemain color Oh, guard. pantes lincah ya, Nek, Yes. kayak ulet Oh ya, keket nah ya? jadi gitu, jadi gue cerita lagi ya ke balik ini. Jadi gue dulu dari Sumatera Utara gue belum tahu dan gue nggak tahu, apa itu dunia entertainment, gue Mhm, nggak tahu apa itu, impian gue dan siapa mhm, diri gue belum tahu. Gue belum tahu dari mhm. Sumatera Utara. Jadi balik gue ke Batam dan gue itu, masuk ke salah satu, marching band di Batam, itu namanya adalah BBDC, Bahana Barelang Drum Corps. Oh, Yes, jadi aku disebutin ya, Nek, ya? ya aku bener-bener berterima kasih banget karena mereka tuh aku yang bener-bener paham dunia industri, paham dunia entertainment yang gue harus bekerja ini segala Mhm, macam. Dari situlah gue kayak nari-nari, gue ikut dancer, gue bener-bener yang pulang malam baru selesai show mhm. jam 2 jam 3 pagi dengan untuk bener-bener yang gue, pengen tahu di mana sih, cita-cita gue Iya, di iya. mana sih kalian gue. Mhm, mhm. Sampai saat itu dari situlah gue mulai, melihat-melihat dan sekarang kan udah mulai berkembang ya, Mhm, Wak, dari handphone juga kita bisa langsung searching apapun itu keluar. Dari mhm. situlah gue kebuka, oh ternyata kayaknya asik gitu kalau coba ini ya, Wak. Dan sampai saat ini nih, sampai saat ini gue, tahu, oh kayaknya gue cocok nih pelatih catwalk. Nah, Mhm. tapi sebelumnya mama gue belum tahu. Belum tahu Mama sampai sekarang? ya, enggak. Jadi, mama gue itu belum tahu, sampai bener-bener gue yang, ya kalau gue ada rezeki, gue ini Mhm. segala macam, dari situ mereka baru tahu kalau pekerjaan gue kayak gini. And then dulu, Oh. Wak, gue itu kalau, kerjaan gue kan pakai heels kan ya, Wak, ya. Jadi Mhm. heels ini gue titipkan, Wak, ke tempat Ya teman Allah ya gue. Allah, biar nggak ketahuan ya, Bener, Nek. Wak, jadi baju-baju perek gue, Wak, Tahu bener ya gue ya. baju-baju perek Gue gue juga gue begitu titipkan, sih Wak. dulu Gue ya. titipkan karena bener-bener istilah katanya gini ya, gue bekerja emang, mungkin setiap orang pekerjaan Mhm, beda-beda, Wak, mhm, ya. Cara orang sukses itu berbeda-beda, ya gue seperti ini, cuman gue bersyukur Tuhan kasih mhm. ini gitu kan. Gue juga ya istilah katanya ya gue masih tahu, gimana ya bilangnya, dua kehidupan, Wak, dua Oh, 2 kehidupan ya, kehidupan ya, Wak, heeh. amfibi lu ya, Iya. Nek, ya. Jadi gue titipkan gitu kan, ono terus segala macam, akhirnya setelah gue yang bener-bener udah buka agency, gue launching Mhm, segala macam, pastinya orang Batam tahu lah ya, Wak, karena Batam mhm. itu kecil ya, Wak. Jadi mungkin orang tua gue udah tahu, tapi orang tua gue nggak ngomong secara langsung sama Oh gue. iya, jadi Ya. ngomongnya nggak secara frontal Iya ya, kayak, karena aku "Lu juga sempet gini-gini," ngalamin yang kayak gitu benar, sih, heeh. heeh, Jadi heeh. kayak gue perlahan segala macem, gue jelasin segala macam, Mhm, akhirnya mereka terima kayak, "Ya udah itu jalan kamu, iya, lakukan yang terbaik, cuman mama pesan jangan pernah lupa siapa kamu, jangan pernah lupa mhm. siapa dulu kamu." Oh ya Dia Allah selalu loh, bilang gitu, cuman gue kayak yang bilang, "Oh oke, orang tua gue udah support." udah Jadi support akhirnya ya. jadi akhirnya ya, Wak, gue udah berani tuh bawa heels satu-satu, gue Iya, pindahkan ke kamar baju, gue, make baju-baju up gitu perek ya. gue, makeup, gue ini. Karena mungkin ya mereka udah paham gitu, Mhm, oh anak gue ternyata begini nih suksesnya segala iya, macam. And then setelah gue yang viral ke sana ke sini ono ucrut ya, Wak, video gue segala macam, sampai yang orang kampung gue sekarang udah tahu pekerjaan gue iya, apa, iya, iya, gue sebagai apa di dunia entertainment, gue di Jakarta ngapain, mereka sekarang alhamdulillah udah tahu dan gue bersyukur dapat, iya, keluarga yang seperti itu. Walaupun iya. mereka tidak support full, tapi setidaknya mereka memahami apa yang gue Iya, mau. iya. Jadi istilahnya lu sudah membuktikan sama orang-orang di kampung sana ya, Nek, di kampung Benar. lu bahwa
lu tidak lagi dipandang sebelah mata ya, dan juga pasti orang tua tuh tahu ya Nek, Benar. sesuatu yang janggal gitu yang ada dalam anaknya kan instingnya kuat Bener, bener Wak. gitu kan, Kayaknya kuat bener gitu. kayaknya dari lahir udah tahu, Wak. Udah tahu karena Mhm. lu, teriaknya aja waktu lahir udah beda ya Nek. Kayak mana, Wak? Gitu, Ya Allah ya agak Allah. agak dengung gitu ya. Cucu bener ya, Wak, heeh. Iya, oke Kak Surya, kan habis nanya-nanya tentang, apa ya, tentang kehidupan Kak Surya nih ya, sampai orang tua tuh akhirnya tahu dan menerima Kak Surya dengan apa adanya tanpa syarat juga ya mencintai Kak Surya. Jadi pada artinya orang tua sudah menerima apa adanya. Nah kalau kita nih, butuh apa ya, butuh sesuatu yang kayak, mungkin pengalaman dari Kak Surya ya, apa sih struggle-nya gitu atau, apa sih tantangan terbesar Kak Surya gitu loh, untuk meyakinkan masyarakat di sekitar rumah Kak Surya, keluarga Kak Surya gitu tentang tentang apa ya, pekerjaan Kak Surya yang like notabene tuh kan kayak cowok ngapain gitu pakai-pakai high heels gitu kan, atau makeup-makeup, pakai-pakai baju pere gitu kan mau ngapain gitu kan. Itu otomatis sudah jadi bahan pertanyaan oleh masyarakat di sekitar juga ya, apalagi Indonesia kan juga agak sedikit tricky ya yang kayak gitu. Nah, Kak Surya sendiri gimana sih cara menghadapinya dan juga cara menjelaskan ke orang-orang di sekitar Kak Surya bahwa pekerjaan Kak Surya ini dan apa yang Kak Surya lakukan adalah worth it gitu buat Kak Surya? Oke, jadi sebelumnya tuh gue, kenapa gue begini ya, karena gue pasti dapat pengalaman yang gak enak di gue, yang membuat Iya pasti. mengacuh gue untuk gue harus bisa gini untuk nunjukkan ke dia gitu, oke. Jadi gue lebih ke profesional kerja ya, jadi gue nggak bakal setiap harinya berperilaku layaknya pada saat gue bekerja yang pakai heels, gue pakai baju ini atau makeup segala macam, gue nggak. Dan gue orangnya bodo amatan, lu mau ngomong apapun gue nggak bakal denger. Kenapa? Yang tahu hidup gue adalah gue dan yang ngejalanin hidup gue adalah gue, ya. Lu sebagai patuhan semangat gue aja buat semakin gue semangat. Jadi gue, kalau hari-hari itu yang biasa aja, gue layaknya gue sebagai Surya gitu. Tapi pada saat kerja ya gue harus profesional. Gue Benar. dibayar dan gue harus memuaskan, klien gue. Lu mau ngomong gue segala macam, yang penting pekerjaan gue halal. Yang penting gue Betul. bisa ngidupin keluarga gue dan Yes. bisa menginspirasi orang bahwasanya Uh. nggak semua pekerjaan yang cuman atlet atau, olimpiade yang bisa membanggakan, tapi Lu siapapun juga kamu atlet ya, yes, Nek? kok gini kan, pakai heels 15 senti seharian apa nggak kekar nih betis, Wak. Kakinya Heeh. parises ya, Beneran, Nek? Wak. Jadi Ijo-ijo mengkel-mengkel gitu bener. ya? Jadi nggak apapun kelebihan kalian jangan pernah merasa, kekurangan. Mungkin Iya. itu adalah salah satu dari kekurangan kalian ternyata mempunyai, ujung Kalau digali ceritanya. ternyata ada potensi lain yang bisa Benar, kita iya. lihat dan bermanfaat Benar bagi sekali. orang-orang di sekitar kita ya. Tentunya Ya. seperti Kak Surya sendiri ya, maksudnya dengan dari yang nothing gitu, dari yang ngumpet-ngumpet pakai high heel tantenya, pasti tuh sampai jebol tuh pasti kan. Ya kan dari hal-hal seperti itu Kak Surya bisa nunjukin ke orang-orang bahwa kalau lu sudah, passionate sama sesuatu dan lu juga berusaha keras untuk itu, udah pasti lu akan mendapatkan hasil yang terbaik juga dan tentunya nggak cuma bermanfaat untuk Kak Surya, tapi dia juga Kak Surya sudah bisa bermanfaat bagi, masyarakat Indonesia terutama buat, pageant industry. Apalagi Kak Surya Alhamdulillah. sudah, beberapa kali coaching, beauty pageant yang akan berangkat ke internasional dengan hasil yang sangat memuaskan. So, thank you ya Kak Surya ya untuk dedikasinya Sama-sama. ke, beauty pageant Indonesia. Kira-kira nih Kak Surya, apa sih plan ke depannya gitu dari Kak Surya? Apakah mau bikin, apa ya, modeling school di Jakarta atau ingin melebarkan sayapnya lagi mungkin ke luar negeri gitu? Atau, ya ingin cukup sampai di sini aja gitu? Apa tentang apa ya, perjalanan pageantry-nya dan ingin memulai pekerjaan yang baru. Gimana dari Kak Surya? Ya pastinya aku, terus belajar ya, karena aku tahu, Benar. di atas aku masih banyak lagi gitu. Benar, Jadi aku karena setelah ada Surya akan ada Surya selanjutnya benar ya. benar. Jadi di Jakarta pun aku juga masih banyak belajar dari banyak, di Indonesia coaching Kellogg yang sangat bagus. Jadi aku juga masih banyak, belajar dari mereka dan pastinya tahu nggak siapa, panutan atau aku favorit banget salah satu artis yang bikin aku sampai Oh gue seperti tahu itu sih juga. kalau ini. Siapa dong? Yvonne Gunawan, yes. Gunawan. Aku bener-bener, inspirasi hidup aku adalah Kak Ivan karena Iya. bener-bener yang, bukan hanya seorang desainer, bukan hanya seorang Queenmaker artis ini. segala macam, tapi dia mampu, menolong Iya. orang-orang yang mempunyai impian yang mungkin mereka keterbatasan. Iya. Jadi aku bener-bener yang pengennya nanti ya
aku pengen jadi Nadir. Oh iya, pengen jadi Ya, Nadir ya. ya karena aku Ala-ala bener-bener Evan Gunawan jadi Surya Pranata ya gitu Allah lah, ya. nggak bener, tujuan aku adalah aku pengen maksudnya dengan kemampuan aku segala Mhm, macam mungkin aku bisa membantu pelaku pageant yang mau berangkat betul. segala macam. And then ya pastinya aku terus belajar 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 supaya mungkin aku lebih mantap karena pastinya kalau aku dibandingin dengan yang lain aku masih jauh beda dari mereka karena Iya, aku juga baru, jadi aku benar benar bener-bener benar, yang bersyukur juga sampai saat ini aku dikelilingi sama orang baik, benar. aku dikelilingi sama Queen Oh ya Allah ya Allah ya Meldy, Allah, bandit sama ya. semua orang yang men-support Betul, aku saat ini iya. gitu. Dan aku juga berterima kasih banget sama momi-momi yang mendukung aku dari awal Benar. karir aku itu ada, Kak Febri, terus ada, Mami Ara, Kak Yuli, terus ada Mami Sebut semua Natali. ya, Nek, ya. Semuanya orang Heeh. yang bener-bener men-support Mami Mhm. Rani gitu, semuanya bener-bener yang mereka men-support aku dari awal untuk, "Ya udah lu buat aja jangan takut siapa yang bayar," sampai ini, sampai mereka kayak gitu bener-bener yang pengen support aku dan akhirnya Iya, yang ya itu gue bersyukur walaupun gue tidak mendapatkan kelebihan kasih sayang dari keluarga gue, tapi setidaknya pada saat gue keluar dari rumah gue iya. masih mendapatkan kasih sayang itu, kayak Oh, gitu. wow, ya. Jadi, yang bisa kita ambil dari Kak Surya ini bahwa ya ketika kita sudah diberikan berkat sama Tuhan, jangan lupa untuk menjadikan diri kita berkat juga bagi orang Benar lain benar. tentunya. Nah, menyinggung tentang Kak Surya tadi sempat bilang kayak, "Ya walaupun aku nggak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua, tapi bisa mendapatkan kasih sayang di luar sana." Boleh kasih tahu nggak sih, emang sebenarnya deket nggak sih sama keluarga gitu loh, sama mungkin papa, mama gitu, atau berapa bersaudara, mungkin seberapa dekat kalian di rumah Iya, itu? oke. Jadi aku sama orang tua aku tuh bukan kayak orang-orang lain ya yang kayak Mhm. mungkin, pulang ke rumah tuh yang kayak, "Hai gimana kabarnya? Embur. Gimana hari ini? Heeh Udah heeh. makan belum?" Iya Gue iya. nggak gitu, gue kayak bener-bener yang kurang gue bukan bilang gue bukan kurang kasih sayang, mungkin gue Kurang belum dapat bersosialisasi kali ya di rumah itu iya, ya? gue belum dapat, kenanya nih gimana Mhm, enaknya sama kedua orang tua gue. Gue mhm, bukan orang yang maksudnya kayak yang, "Iya gini-gini ya, makan sana gini," enggak. Cuman mhm, gue paham mereka sangat memberikan kasih sayang itu, cuman mungkin nggak sedekat itu. Cuman mhm. gue berusaha positif, mungkin di balik itu mereka ada something yang mungkin ya mereka udah capek kerja Iya, segala macam. Karena ya pastinya gue dari Sumatera Utara untuk ke Kepri, gue mau merubah hidup dong iya bener. pahit-pahitnya. Jadi mungkin itu. Jadi gue berpikir positif aja, gue udah bersyukur gue masih dikasih makan, gue masih dikasih support. Mhm, Cuman belakangan ini karena gue baru kedatangan sebuah princess ya, heeh. gadis kecil yang, mungkin membuat gue yang harus lebih dekat lagi dan sekarang gue alhamdulillah tuh, kedekatan gue sama ibu gue, bapak gue tuh bener-bener yang udah Sudah deket terjalin ya, sudah banget. erat lagi Gue ya? yang kayak udah bisa mulai ketawa bareng, terus gue udah Oh, bercanda bareng, itu yang gue syukuri. Jadi kayak gue pulang ke rumah capek-capek kerja, bukan langsung ke kamar, tapi gue mhm. harus main-main sama adik gue dulu, Oh ya terus gue yang bener-bener ampun. bercanda sama orang tua dulu, Heeh gue heeh heeh. dulu. Itu yang bener-bener spesial, dalam hidup gue sekarang, yang bener-bener, gue capek bukan langsung tidur, tapi gue ada bahan untuk menghilangkan rasa capek itu Iya, dulu, bener kayak gitu bener. sih. Jadi udah gimana ya, kayak orang tua sudah sangat-sangat, menerima Kak Surya tuh unconditionally gitu Yes, ya, sudah bener. tanpa syarat dan kayak dalam keadaan apapun sudah diterima gitu ya, dalam artian sudah mengerti pekerjaan Kak Surya dan juga sudah apa ya, mungkin attention-nya lebih lagi kepada Kak Surya gitu ya. Ditambah lagi tadi udah punya adik ya yang baru Ya ya, adik bener. ya, yang cantik ya. Mirip Jadi elu sih kalau misalnya heeh, kalau lu pewong kayak Dese kayaknya ya, Nek. emberan, Wak. Jadi "Hei pewong." ya Allah ya. Hormon apa? Udah pere, ya Allah ya Allah. Jadi si gadis kecil itulah yang nanti tujuan hidup gue. Oh Nah, iya, mau dijadiin ini bener juga, dong, pageant juga? bukan hanya putri Indonesia tapi putri dunia. Oh Ya putri Allah, cucuk bener. oh tetep mau ke Putrian nih ya, Heeh. nggak ke ajang yang lain? Banyak, Oh Wak, tenang banyak aja, ya? udah dipersiapkan Oh ya Allah, ya gimana Allah. gimana? Oh ya Allah, bener bener Step bener. by step Step by gitu, step ya, oke. Kak Surya tadi kalau, dari keluarga sih, udah dijelasin ya bahwa tadi Kak Surya bilang juga setiap pulang kerja akhirnya Kak Surya selalu, menyempatkan untuk bisa bercengkerama sama adik, sama keluarga, sama mama dan papa. Karena sebelum-sebelumnya Kak Surya langsung pulang kerja, pulang sekolah langsung ya, masuk Iya, masuk Wak, jadi kamar, tidur, blek bener gitu bener, kan. jadi gue dulu tuh bener-bener orang yang kayak gue ngekos, Wak, kayak ngekos, Mhm Wak. Jadi kayak gue balik kerja, tidur, bangun, mhm jam 6 pagi gue harus keluar lagi, kegiatan mhm. gini segala macam, kayak gitu doang, Mbak. Cuman belakangan ini alhamdulillah gue bersyukur, gue mendapatkan itu dan akhirnya gue bisa merasakan itu. Yes, dan
ada sesuatu sih yang menarik ya. Kak Surya ini pernah dibully nggak sih waktu sekolah? Ya, pasnya Jelas. Iya. pernah banget ya. Nah, jadi gini, dulu kan gue di Medan ya, Wak. Oh di Gue Medan. di TK sampai kelas 6 SD itu gue di Medan, Sumatera Utara, Heeh. Horas. Jadi itu gue bener-bener ya namanya gue kan dari dulu udah lembek-lembek kemanyun gitu ya, Wak. Udah kayak gue Cantik gitu ya, cantik udah gitu. cantik. Kalau di sana kan laki-laki kayak, woi, Oh, gitu kan, ya Allah, Wak. ya Jadi Allah, kayak, ya Allah. dan orang tuh kenalnya kayak orang Sumatera nih, ganas gini, bener-bener. Heeh, Jadi heeh. kayak bener-bener gue tuh kayak kalau gue main sama kerompolan para cowok, pasti gue Cowok dibully, gue dibully. dipukul, gue ditinju, gue Dipukul. yes, Ih. gue kayak bener-bener yang kayak apa namanya bener-bener yang kayak gue tuh yang disuruh-suruh segala macam, gue dipukul. Cuman pada saat gue main sama cewek, kenapa gue nyaman? Kayak Oh gue iya. nyambung aja gitu kayak, oh kenapa gue lebih nyaman ke cewek gitu. Iya. Maksudnya bermainnya dari segi pemikiran, terus bercandanya gue lebih masuk. Kalau daripada gue cowok ya gue diem, kelupuk, gue kayak gedek banget gue. Gedepuk gitu Wah, ya. and then pastinya gue kayak yang ada satu cerita yang bener-bener nyusuk banget di hati gue sampai sekarang gak bakal pernah gue lupain. Itu tuh ada satu something yang bener-bener gue gak bakal bisa lupain. Cuman gue jadikan motivasi buat gue bangkit kayak gitu. Ya Apa pasti tuh? kalau namanya setiap orang ya pastinya ada cerita di balik itu yang buat mereka sampai saat Iya. ini kayak gitu. Jadi bener-bener kayak namanya bullying ya. Cuman gue itu orangnya bodo amatan. Lu mau bilang gue bencong, lu bilang segala macam ini terus gue mah gak peduli say gitu Iya. kan. Tapi Hidup mungkin gue. tapi mungkin dulu waktu kita lagi ngalamin pembulian itu kita mungkin biasa aja kali ya, cuman kayak mungkin sakit hati kecil gitu. Tapi sekarang mungkin kalau kita flashback, kita inget-inget kan ngerasa sakit banget gitu ya. Banget. Kok orang bisa setega itu gitu Iya, ya bully gitu loh. And then Padahal kan ya maksudnya ya kita sama-sama ya kalau bisa dilihat just appreciate people by as a human being gitu ya. Jadi nggak perlu dibully cuman gara-gara kita berbeda gitu kan. Pada Benar. waktu itu kan kita juga ya nggak yang donden peureu ya Nek gitu ya, cuman Iya, kita Wak. memang doyannya main sama perempuan gitu. Makanya perempuan lebih endul, lebih royal ya Nek. Iya. Makanya kita dari dulu memang ini anak-anak penjilat ya. Dan tau gak sih sekarang tuh kayak yang dulu yang ngebully-bully gue tuh kayak yang sekarang tuh kayak yang Minjem duit. bukan, Wak. Iya Allah, ya. Serem bener ya, Wak. Cucok bener. Jadi kayak yang mereka tuh kayak tiba ke DM gue kayak, "Hai Surya, wow Kamu cantik gila. banget gitu. Keren banget ya sekarang." Gini kayak gue kayak ngerasa, "Oh." Gitu, oh. Cuman gue Panjang rambut lu ya Nek. Berapa meter itu Nek? 3 meter, Oh, Wak. 3 meter. Kemarin baru gue potong. Jadi kayak gue Embun. kayak cuman gue kayak yang karena gue orangnya baik hati ya, Wak. Oh ya Allah, ya Allah. Masa sih Nek? Iya. Bayar dulu punya gue Nek. Jadi kayak gue yang kayak, "Oh, hai apa kabar? Heeh. Ya aku baik, gimana kabar kamu?" Minta IG, Gini-gini. minta Instagram, minta WhatsApp gitu-gitu ya. Ya gitu. Dan minta WhatsApp biasanya suka ini, ping 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 3 kali gitu kan. Sur gitu. Ada perlu gitu. Boleh bantuin dulu Ada nggak? saldo enggak? Enggak Nggak lah. kebaca ya Nek ya. Cuman gitu. Cuman gue bersyukur sih, maksudnya gue bersyukur sampai saat ini gue masih diberikannya itu, gue Benar. masih diberikan bukan hanya Keluasan hati sih iya. intinya ya, masih diberikan ya keluasan hati bukan hanya gitu. sebuah rezeki dan gue percaya rezeki itu bukan hanya tentang uang doang, tapi Betul. gue ketemu Ketemu sama sama orang, orang baru betul. itu adalah rezeki buat gue. Yes. Karena apa? Di situ link gue memperluas, pengalaman gue kayak, oh di sini ceritanya beda sih ceritanya beda. Jadi gue bisa mendapatkan yang menurut gue oh menarik nih kayak gitu. Gue sangat bersyukur itu. Jadi teman-teman bukan hanya dulu sayang, lu dapat teman aja rezeki buat lu gitu. Betul, karena kan kita nggak tahu ya rezeki itu akan datang Bener. dengan dalam bentuk apa, melalui apa dan dari siapa juga Bener. gitu ya. Mungkin bisa jadi rezeki itu datang dari orang yang mungkin dulu kita bully. Ya, Rezeki bener itu banget. datang dari orang yang kita benci tanpa sebab gitu. Atau rezeki itu datang dari orang yang kita utangin tapi nggak dibayar. Kan ada juga ya Nek gitu. Emberan. Maksudnya kita nggak tahu tuh rezeki itu akan datang melalui apa dan siapa gitu. Bener. Jadi cukup berprasangka baik kepada siapapun yang datang terhadap hidup kita gitu. Nah Kak Surya, setelah banyak struggling nih ya, kayak Kak Surya dapat dibully sekolahnya, terus maksudnya di rumah juga Kak Surya nggak deket-deket banget gitu kan waktu sekolah sama keluarga. Nah, untuk mengisi waktu-waktu luang dulu tuh gitu lah, kayak mengisi waktu-waktu kesendirian Kak Surya tuh dulu Kak Surya ngapain aja dulu? Oke, jadi itu ya dulu tuh teman-teman gue tuh sangat-sangat tahu gue. Jadi kayak dulu itu pada saat gue Tahu lu udah aneh maksudnya? nggak gitu, Wak. Jadi tuh kayak yang bener-bener kayak yang mereka udah tahu nih kalau gue sibuk. Jadi tuh gini, jadi tuh gue tuh bener-bener sibukin diri gue. Tapi beneran sibuk alhamdulillahnya, Benar Wak. Kayak ya. gue Karena lu sempat aktif juga kan di sekolah ya. Iya bener. Gue juga sempat ngajar
tari, gue sempat ngajar korget gitu kan. Jadi gue itu dari jam 6 pagi gue udah bangun ya, udah dari bangun tuh gue pulang tuh nanti jam 12 Malam. malam. Cucok Itu gue beneran bener-bener SMA yang itu. iya pada saat gue kelas 1 SMP. Dari Kelas gue 1 SMP. mulai dari kelas 1 SMP. Gue Oh. mulai dari kelas 1 SMP cuman gak setiap hari. Cuman ada someday kayak yang bener-bener gue full banget tuh bener-bener kayak seminggu tuh gue tuh kerja gitu terus. Cuman ya itu karena gue suka ya capek ya namanya capek ya Wak. Walaupun gejongnya nggak begitu benyong ya Wak, tapi setidaknya itu ada salah satu Hobi pengalaman ya. gue dan hobi gue. Jadi bener-bener kayak teman gue tuh kayak kalau gue nge-replay story kayak ih nggak ngajak-ngajak nih, alah lu aja sibuk. Jadi mereka udah tahu kalau gitu gue tuh sibuk, padahal tuh sebenarnya gue tuh yang menyibukkan diri. Kasihan bener ya. Ayolah, Ada ayolah. waktu pacaran Ayolah, di ayolah. zaman sekolah. Oh iya, jadi gue itu pacaran Ini perempuan kan, Bu? gue dulu masih lekong Wak. Oh, lekong. Gue Oh, masih maksudnya lekong. sama perempuan. Oh, bener. coya Oh, iya. coya enggak lah. Gue itu dari kelas 1 SMP tuh gue udah enggak niatan pecong-pecongan Wak. Karena itu gue bilang, gue itu otak gue udah bisnis. Jadi ya. yang penting duit Dari ujung kaki masuk. sampai rambut dijual kan, Nek? Ember. Kalau bisa nih dijual semua Wak. Jasanya. Iya. Gimana? Dijawab lu dong. Jadi waktu lu dulu nggak ada waktu pacaran lu. Gak ada, gue gak ada waktu pacaran. Ada ya, tapi pas dulu waktu SD Wak. Waktu SD, jadi mungkin kayak yang lagi cinta-cinta monyet ya Wak. Yang seminggu putus dapat lagi, Oh, gitu. 2 hari putus Gak dapat lagi. Gak sempet mojok-mojok di situ di apa namanya di pinggir-pinggir Oh semak-semak itu. dulu pernah Wak. Jadi setiap malam minggu tuh ya, malam minggu tuh gue udah prepare tuh Wak. Laki bener parfum benyong. Masa sih Beb? Gue tau lah dulu waktu zaman SMA lu punya BH. Ayo lah coy, ayo Allah. Punya mak gue kali. Gedung Iyalah. banget ya, Nek. Jadi tuh bener-bener kayak iya gitu Wak. Dulu kan zaman-zaman waktu SD gitu kan masih itu kan bisa. Prepare Cuman ya gitu Wak, ya. dulu gue itu orang yang menjadi surat cinta. Oh, Dulu mak kan- comblang ya, Ya, Nek. dulu kan ini kan Wak, nggak ada kayak surat menyurat gitu kan. Jadi gue Masa gini, sih? Lu zaman kapan anjrit? ih gue tuh masih lama, gue tuh masih bener-bener yang di Medan tuh bener-bener kayak masih Duluan gue kali lahir daripada enggak, lu. cuman di tempat gue tuh yang bener-bener yang nggak pakai surat lagi Wak, pakai omongan. Jadi gue dipanggil, Surya sini, kau mau 2.000? Mau gitu kan. Ya Dulu kan 2.000 2.000 ya. 2.000 ngerasa benyong banget ya Wak, gue udah bisa beli ST. Lu ngalahin Ini segala merpati ya, Nek. Ngalahin merpati ya, Iya Nek. Wak, jadi kayak gue mungkin ini teman gue lekongnya nih perempuannya sana perempuannya gitu kan. Jadi kayak dia sini. Apa bang? Kau mau 2.000? Mau lah bang buat aku beli es. Aus kali aku nih kan. Dulu kan bos aku Medan kali ya Wak. Kenapa bang? Kau bilang lu sama kakak itu. Mau nggak dia jadi pacar aku? Oh ya Allah, secepat itu ya, Nek. Jadi Ya Allah. kemarin, Kak abang itu suka sama kakak. Apa nama WA-nya? Datang lagi ke sana lari. Bang dia minta WA ini. Gue minta lagi. Jadi gue cepet bolak-balik ke dalam hati gue. Kayak Lu dapat 2.000 tapi capeknya seumur hidup Tapi ya, Nek. kan waktu kecil kayak ngerasa kalau dapat 2.000 kayak ngerasa benyong bener ya, banget Nek. ya Wak. Jadi gue semangat aja. Setiap hari jadi gue kan panggil Surya, cepat panggil Surya. Mereka udah tahu untuk apa? Surat cinta. Jadi gitu. Jadi nama gue tuh jadi lu enggak sempet ngerasain ada BBM gitu. enggak ada. Oh ya Gue Allah. nggak Jadi bener Jadi gini. Lu hidup di zaman batu deh kayaknya Jadi deh gini, ya. gue itu kelas 2 SMK. Gue kelas 2 SMK itu baru ngerasain punya handphone sendiri. Ya ampun. Jadi gue dia dari- sebelumnya sharing dah itu ya. Sama mak gue. Jadi tuh WhatsApp gue tuh di HP mak gue. Aduh. Jadi gue buat 2 WhatsApp gitu. Line gue, Messenger gue segala macam itu. alamat itu Oh, dibacain emak lu Ember. semua ya, Nek. Chatting-chatting lu, Emberan. pap lu kan. Yalah. Gitu ya. Jadi gue bener-bener yang kelas 2 SMK baru punya handphone sendiri gitu. Karena itu apa? Karena dari kelas 1 SMP gue kayak yang gue kerja banting tulang Kerja segala ya. macam kan. Alhamdulillah gue bersyukur gue walaupun nggak mehong ya Wak, cuman Tapi lu bisa, bener. intinya lu dapet Setidaknya gitu bisa kan. gue punya handphone sendiri kayak Iya. gitu. Jadi itu kamera itu HP-nya ada kameranya dulu kan. ada Ada, Wak. bisa foto selfie. Ada, Dari depan apa dari belakang selfie-nya? dari belakang. Oh, dari Wak. ngeri bener ya, Nek. Mm, Oke. Gitu. Nah, jadi apa ya setelah Kak Surya ini udah menjalani apa ya kehidupan yang penuh struggling gitu ya kayaknya tuh kalau naik bukit itu ibaratnya kayak naik Bromo gitu Iya ya Nek. bener-bener. Di tengah-tengah jalan meletus gitu kan. Jadi gimana sih maksudnya perasaan Kak Surya bisa nyampe berada di titik sekarang ini kayak nyangka nggak sih atau Kak Surya memang sudah memprediksi bahwa Oke itu bakal kedepannya pasti akan ada di titik ini gitu. Nyangka nggak nyangka gue nggak bakal nyangka Wak. Jadi gue nggak bakal nyangka dan gue nggak bakal nyangka gue ke Jakarta aja gue nggak bakal nyangka. Itu hanya mimpi. Tahu nggak mimpi terbesar gue apa? Kalau ditanya kamu mimpi kamu kemana? Kemana?
ke Bandung, Wak. Oh iya kan kemarin udah ya. Iya, Ya Wak. Jadi Allah. dari kecil tuh gue pengen apa namanya, pengennya itu kemana ke Bandung. Karena apa? Dari dulu kayak gue tahu, ih Bandung dingin, Wak, kayak orang kayak luar negeri kan. Udahlah Mhm. ke Bandung aja. Dingin gimana? Pasti Dinginnya dingin dingin bener? bener gitu, Gimana? dingin bener. Iya, jadi bener-bener Dingin yang kayak bener gitu dengan ya? bener bener gitu, Wak. Maju banget, Nek. Mundur sedikit, Wak. Itu bener-bener yang kayak Heeh. impian gue tuh yang cuman ke Bandung, Wak, gitu. Sesimpel itu ya orang punya Mhm, mimpi itu ya. Jadi kayak yang Heeh. gue bersyukur banget sampai sana dan gue Mhm. nggak bakal nyangka bisa sampai ke Bisa nyampe titik ke Bandung ini. ya. Iya, Walaupun kemarin ke Bandung jalan kaki dari ben Jakarta ke Bandung. emberan, Wak. Jangan dibuka dong, Wak, Iya jangan iya iya. dibuka, heeh. Jadi bener-bener yang kayak gue ke Jakartanya nggak bakal bisa, Wak. Jadi kayak dulu tuh gue selalu bilang ke mama gue, tapi gue ngigo, Wak, gue selalu ngigo, Mhm. "Mah, gue pengen ke Jakarta." Mhm Gitu, mhm. gue pengen ke Jakarta, itu gue ngigo terus, Wak, gitulah. Jadi gue sampai saat ini aja gue bener-bener bersyukur, bersyukur banget. Cuman itu, gue apa namanya ya, gue selalu percaya sih, gue selalu percaya Mhm. bahwasannya Tuhan itu sudah menciptakan dan Tuhan itu sudah merangkai cerita kita sebaik mungkin. Benar benar Di benar. ujungnya, lu Mhm. mau susah sepayah pasti di ujungnya tuh Tuhan sudah membuat yang sangat Skenario indah. terbaik ya, skenario Gue terbaik. selalu percaya itu. Gue Benar. selalu tanamkan ke kehidupan gue adalah Tuhan punya cerita yang baik walaupun hari ini gue yang harus jalan kaki pulang. Benar Jadi benar dulu, benar. Wak, gue pulang sekolah itu jalan kaki, Mhm nggak mhm. pernah gue naik motor. Itu pun selalu gue nebeng. Cuman Mhm. itu gue ngerasa kayak, oh ya udah dengan jalan kaki gue terbiasa untuk jalan atau berdiri di kaki gue sendiri. Benar. Yes, dengan Sejauh itu gue benar gue ya. bener-bener belajar dan ya Allah, Aduh ya Allah, santai dong, Ma. Ya ampun, excited, Wak. excited bener ya. Excited bener. Jadi kayak Excited bener gitu ya ya. Allah, ya Allah. Bandel ih. Heeh, ya Jadi lanjut. kayak gue bener-bener yang kayak gue belajar mungkin dari gue Dari diri sendiri lah, dari pengalaman diri sendiri ya heeh, gue belajarnya. udah ketika gue nanti merantau, gue udah siap untuk gue Mhm. jalan kemanapun, gue udah ready karena gue udah terbiasa dengan itu. Jadi gue bener-bener sampai saat ini gue bersyukur, gue punya tabungan sendiri aja gue pengen nangis, Wak, kayak ini beneran Surya, Mhm ini mhm. beneran kayak gitu. Kayak lu nggak nyangka gitu, lu sekarang bisa Iya. megang uang Gue sebanyak itu bakal bakal gitu bisa ya. pegang uang sebanyak itu, gue nggak bakal nyangka. Cuman ya itu, setiap orang tuh udah punya rezekinya Iya. masing-masing. Roda itu Mhm. berputar, Wak. Benar benar. Jadi Nggak semuanya kita di bawah dan nggak semuanya kalian di atas. Jadi bener-bener bersyukur, terus bersyukur jangan lupa berterima kasih kepada orang yang membantu kalian, jangan pernah lupain, iya itu sih. benar. Jadi yang perlu kita garis bawahi ya dari yang Kak Surya ini bahwa kayak ya lu harus tetap bersyukur apapun yang terjadi, apapun keadaannya karena ya kita harus percaya bahwa Tuhan itu menciptakan kita pasti sudah ada tujuan Benar. dan sudah ada maksud tertentu terhadap hidup kita ya. Maybe mungkin kita dikasih cobaan dulu di awal karena mungkin Tuhan tahu bahwa kita akan dikasih kebahagiaan yang luar biasa di endingnya. Dan mungkin ada juga orang yang kayak mungkin diberikan kebahagiaan dari sekarang nggak ngerasain susah tapi Iya. mungkin itu ujian dari Tuhan bahwa lu bisa nggak sih gitu loh, terlena nggak sih dengan kebahagiaan yang selalu gue berikan Benar. gitu loh. Dibanding kita-kita yang mungkin, sangat struggling ya dalam kehidupan ini dan ya apa ya, thank you juga sih buat Kak Surya gitu kayak udah berani sharing, udah berani menjadi diri sendiri yang penting, apa ya, true your color gitu loh kayak lu menunjukkan sama orang-orang bahwa ini loh warna saya, ini loh kayak apa ya, my, favorite place gitu loh, ini tempat tempat, terindah dan apa ya, tercinta saya gitu loh. Jadi, ya very thank you so much buat Kak Surya dan mungkin Kak Surya ada yang ingin disampaikan buat teman-teman semua yang kayak, supaya terinspirasi dari Kak Surya? Yes, pokoknya tetap semangat, jangan pernah takut apa yang Mmm, mau kalian lakukan dan jangan pernah merasa, bersalah dengan apa yang kalian lakukan. Terus belajar dan yes. terus menginspirasi ke semuanya bahwasannya nggak cuman umur yang udah teong-teong ya, Wak, Ya, untuk mampu tapi Tubang ya, ya Nek? tuh Bang, tapi Mhm, dengan, mungkin gini ya, umur nggak membatasi untuk kamu iya bisa mengekspor diri iya, kamu. umur bukan garansi Yes, lu, benar benar. membatasi diri lu Ya, ya? jadi jangan pernah takut dan Mhm, tetap semangat. Intinya lah menginspirasi semuanya. Jangan yes, pernah benar. lupa berterima kasih dan jangan lupa juga untuk pulang kemana posisi Oh kamu ya gitu. ampun, sangat menyentuh Ya. sekali ya Kak Dan Surya gue ya. mau thank you so much. Jadi selama gue di Jakarta gue always ditemani Ya sama Allah ya Bang Allah ya Allah. Meldi. Aku Iya, thank you heeh, banget. Bener-bener yang sama-sama I gitu. love you dan Iya, bener-bener yang mengajari gue gimana hidup di kota besar yes. segala macam gitu. Heeh, ya pokoknya intinya sama seperti yang gue bilang Benar. tadi ya,
Jadi ya ketika kita sudah diberikan kesempatan, dikasihkan berkat sama Tuhan, jangan pernah lupa untuk menjadi berkat juga bagi orang Iya, lain. Nah mungkin apa ya, mungkin aku tidak bisa memberikan hal-hal yang banyak gitu secara material kepada Surya, tetapi mungkin aku bisa memberikan atau tempat berlindung gitu ya untuk Surya di Jakarta dan bisa berkembang lagi karirnya, dan tentunya kita juga berharap bahwa kita akan menjadi orang yang sama-sama maju, benar. orang yang sama-sama berusaha menginspirasi tidak hanya Amin untuk diri amin sendiri amin. tapi buat orang banyak dan juga untuk lingkungan di Amin sekitar amin kita. amin So amin. guys, kita percaya bahwa semua orang mempunyai cerita dan mari kita temukan cerita mereka di balik layar.